Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang mereka bentuk untuk perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR atau DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintahan RI mengeluarkan 3 buah maklumat. A. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktu berakhir, seharusnya berlalu selama 6 bulan. B. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. C. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh KNIP. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut
berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia dan Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali pada 27 Juni sampai 3 Juli 1947. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer sebagai berikut. A. Kabinet Amir Syarifuddin I pada 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. B. Kabinet Amir Syarifuddin II pada 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. C. Kabinet Hatta I pada 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. D. Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawiranegara pada 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. E. Kabinet Hatta II pada 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat makin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatisme dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin menggantikan dasar negara Pancasila sebagai komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo,
Pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kesimpulan, pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Indonesia membentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, dan MA belum terbentuk akibat situasi darurat. Perubahan sistem pemerintahan menjadi parlementer terjadi pada 14 November 1945 dan berlangsung hingga 27 Desember 1949, disertai pergantian kabinet yang sering karena situasi politik yang tidak stabil. Selain rombongan dari Belanda yang berusaha menjajah kembali, berbagai pemberontakan juga muncul, seperti pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin Musso dan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (GITII) yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kedua gerakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI dengan dukungan rakyat. Masa ini berakhir dengan kesepakatan konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949 yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat. Perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi tantangan besar baik dari dalam negeri maupun luar.